maknanya tersirat gitu. Mulai dari beliau ketika ketemu Emil Salim dan mengatakan bahwa ya tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk kepentingan keluarga, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Wah, ini kan sebenarnya ada makna tersirat yang ingin disampaikan. Siapa yang kemudian memperkaya diri dan siapa yang kemudian mementingkan keluarganya. Ini ada makna tersiratnya nih gitu. Lagi nanti ketika akhirnya terjadi pertemuan antara Megawati dan Prabowo, itu tandanya hubungan dengan Jokowi sudah tidak begitu romantis. Hai korban ghosting, di dalam berbagai macam hubungan, kadang kita tidak menemukan yang namanya ikatan, tapi kita selalu bergandengan tangan. Ini hubungan tanpa status gitu. Dan ini tidak hanya terjadi antara hubungan laki-laki dan perempuan, tapi juga antar partai politik. Jadi kalau hari ini, selama ini, kita tidak melihat pertemuan-pertemuan yang terjadi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo Subianto, sampai sekarang tidak terjadi tuh yang namanya pertemuan-pertemuan itu. Sempat diisukan beberapa hari, sempat diisukan beberapa bulan yang lalu, dan sempat diisukan bahwa akan terjadi pertemuan. Tapi dalam berbagai momentum akhirnya gagal. Baik itu sebelum Pilpres, setelah Pilpres, mau Pilkada, setelah Pilkada, sampai akhirnya menjelang hari ulang tahun PDIP dan setelah ulang tahun PDIP atau ketika ulang tahun Ibu Megawati. Tapi semuanya itu sampai hari ini tidak terjadi sama sekali. Tapi ada berbagai macam hubungan-hubungan yang cukup romantis antara PDIP dengan Prabowo Subianto. Karena dalam beberapa momentum, baik kader-kader yang kemudian ada di dalam PDIP ataupun bahkan Ibu Megawati sendiri selalu menanggapi dan selalu menyampaikan bahwa tidak ada persoalan atau tidak ada permasalahan antara Prabowo dan PDIP, antara Prabowo dan Ibu Megawati. Gak ada permasalahan. Karena sebenarnya yang bermasalah adalah Jokowinya sama Gibran. Kalau Prabowo sama Ibu Megawati gak ada masalah. Kalau Prabowo dan PDIP gak ada persoalan gitu. Sehingga dari berbagai macam statement-statement yang ada, rasa-rasanya PDIP ini cukup romantis dengan Gerindra. Karena baik itu tidak berkoalisi atau tidak ada status kesepakatan tertentu antara PDIP dan Gerindra atau antara Ibu Megawati dan Prabowo, tapi dalam berbagai macam hal, seluruh kegiatan program yang menjadi tujuan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara kita, itu selalu disupport, selalu didukung. Bukan berarti PDIP oposisi dan berarti akhirnya mengkritik semua kebijakan-kebijakan Prabowo, enggak gitu. Tapi tetap dalam posisi yang mendukung Presiden Prabowo gitu. Meskipun tidak ada kesepakatan koalisi-koalisi tertentu. Dan momentum-momentum pertemuan antara Ibu Megawati dan Prabowo Subianto itu sudah selesai rasa-rasanya gitu. Karena dari berbagai macam narasi-narasi yang kemudian akan terjadi pertemuan, sebenarnya tidak ada pembahasan yang terlalu urgent lah antara Ketua Umum Ibu Megawati dan Prabowo Subianto. Karena semuanya itu sudah sama-sama damai, tidak ada kemudian konflik-konflik di antara keduanya yang akhirnya menggagalkan atau mengacaukan stabilitas negara kita. Gak ada gitu. Semuanya sudah aman damai, semuanya sudah sama-sama menerima, dan semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi meskipun pada akhirnya Ibu Megawati dan Prabowo Subianto bertemu, ini gak ada persoalan. Maksudnya dalam arti tidak ada yang kemudian menjadi urgensi dari pertemuan kedua tersebut, kecuali memang silaturahmi dan membicarakan bagaimana kemudian keadaan bangsa ini. Kalau akhirnya ingin bicara soal kepentingan politik dan sebagainya, nggak ada sekarang gitu. Karena momentumnya sudah selesai. Dan beberapa kali narasi-narasi pertemuan ini sudah dimunculkan sejak lama. Bahkan dulu sempat Pak Hasim itu mengatakan, ya tergantung Ibu Megawati. Pak Prabowo ini sudah sejak lama menunggu untuk kemudian pertemuan itu terjadi. Tapi sampai sekarang akhirnya tidak terjadi. Terakhir ketika kemudian Puan Maharani itu terekam menyampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo ingin bertemu langsung dengan Ibu Megawati, terekam tuh gitu, dan agak tersebar begitu luas gitu kan, karena berbagai macam media atau orang-orang masyarakat Indonesia ini saling menunggu kapan kemudian pertemuan dua tokoh ini gitu. Meskipun secara keseluruhan perdamaian kesatuan yang ada di Indonesia ini sudah selesai semua, baik yang di bawah ataupun yang di atas, sudah tidak ada persoalan. Tapi ketika ini bisa terjadi pertemuannya, maka seolah-olah seremonial pertemuan dan persatuan itu terjadi gitu. Nah, ini hanya tentang seremonialnya. Karena nilai-nilai yang di dalamnya ataupun sikap-sikap yang ada di dalamnya sebenarnya sudah selesai. Tidak ada persoalan lagi antara PDIP dan Prabowo ataupun yang lainnya gitu.
Ini sudah berbicara tentang bangsa dan negara. Dan dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada berbagai macam yang ingin dilakukan oleh Prabowo Subianto, rasa-rasanya semacam ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Diakui atau tidak, ada masih berbagai macam orang yang berpikir bahwa bayang-bayang Jokowi di Prabowo itu masih sangat kuat, masih sangat kental. Mulai dari Gibran yang jadi wakil presiden, atau janji, bukan semacam janji, balas budi yang kemudian diterima oleh Prabowo ketika akhirnya Prabowo bisa menangkan kontestasi Pilpres ini gitu. Sehingga bayang-bayang Jokowi itu rasanya masih terasa gitu. Tapi dari berbagai macam pernyataan-pernyataan yang mulai bermunculan, berbagai macam statement-statement yang kemudian ditampilkan di hadapan publik, ada semacam pesan-pesan politik tertentu Prabowo yang memang maknanya tersirat gitu. Mulai dari beliau ketika ketemu Emil Salim dan mengatakan bahwa ya tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk kepentingan keluarga, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Wah, ini kan sebenarnya ada makna tersirat yang ingin disampaikan. Siapa yang kemudian memperkaya diri dan siapa yang kemudian mementingkan keluarganya. Ini ada mana tersiratnya nih gitu. Sehingga akhirnya ini pesan yang kemudian ingin disampaikan secara terbuka agar kemudian bahwa sebenarnya Prabowo semakin lama akan semakin melepas. Tidak langsung jut gitu kan, atau tidak langsung semudah membalikkan telapak tangan katanya gitu kan. Tapi perlahan mulai menjauh ya kan, mulai menjauh sehingga akhirnya nanti melepasnya secara perlahan dan hubungan-hubungan komunikasi itu tidak terjadi secara signifikan dan masif. Makanya akhirnya pernyataan itu mulai dilontarkan. Dan mungkin dari berbagai macam rapat terbatas yang dilakukan oleh Prabowo dalam evaluasi 100 hari kerja misalnya, itu kan ada statement-statement khusus yang memang tidak disampaikan ke hadapan publik. Media-media ya ini anggap anak-anak lah gitu ya. Jadi omongan dewasa ini tidak perlu didengar oleh anak-anak. Jadi saya harap keluar dulu gitu kan. Sudah selesai lah apa-apa yang kemudian ingin diberitakan dan ini sudah banyak lah. Nah, rahasia apa yang kemudian disampaikan Prabowo di dalam kabinetnya? Kira-kira kalau bukan tentang dua matahari yang harus bersinar tapi harus diredupkan salah satunya. Karena mau bagaimanapun akhirnya Prabowo hanya patuh pada undang-undang, bukan kepentingan elektoral atau orang-orang tertentu. Dan ini ditegaskan dengan video Emil Salim yang kemudian tersebar begitu luas. Ini kan sebenarnya makna yang ingin disampaikan. Terlebih lagi nanti ketika akhirnya terjadi pertemuan antara Megawati dan Prabowo, itu tandanya hubungan dengan Jokowi sudah tidak begitu romantis. Dalam satu posisi, Prabowo sudah berdiri sendiri di atas kakinya untuk memimpin bangsa ini tanpa intervensi atau cawe-cawe titipan-titipan lainnya. Sehingga di sanalah kemudian keleluasaan Presiden kita, Prabowo Subianto, berdiri tegak. Dan kita tahu bahwa Prabowo ini adalah orang yang mengalami berbagai macam proses peralihan sejarah, baik dari sebelum reformasi hingga reformasi dan saat ini. Karena kalau dilihat, sejarah itulah yang kemudian akhirnya bisa menjadi fondasi kuat agar kemudian kecintaannya terhadap bangsa dan rakyat itu tidak akan pernah pudar. Kita rasa-rasanya akhirnya berpikir, dulu kita sempat bangga memiliki Jokowi yang lahir dari rakyat, tapi pada akhirnya yang lahir dari rakyat malah mengecewakan dan jauh lebih mengecewakan dari orang-orang yang kemudian terlahir dari kalangan elit. Ini tidak tahu persoalannya bagaimana, karena pada akhirnya momentum-momentum hasil reformasi itu malah merusak hasil-hasil reformasi yang sudah dibuat. Jadi kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa kita ini adalah negara demokrasi, dan negara demokrasi ini dipimpin oleh orang-orang demokrat, bisa dirusak secara demokratis oleh orang-orang yang merasa demokrat. Dan iya, orang-orang seperti Jokowi inilah yang kemudian akhirnya merusak berbagai macam tatanan-tatanan yang ada. Tapi mau bagaimanapun itu, tetap ada berbagai macam hal-hal positif yang kemudian diberikan. Tapi ini tidak persoalan itu tentang Jokowi atau tidak Jokowi, tentang demokrasi atau tidak demokrasi, tapi lebih kepada pandangan-pandangan yang kemudian memberikan berbagai macam banyak kemungkinan. Bukan suatu kebenaran, tapi hanya sekedar kemungkinan-kemungkinan yang ada di negara kita. Dan dari kejadian-kejadian ini, kita akhirnya bisa belajar bahwa seapapun dan sebagaimanapun Prabowo yang selama ini dicap, mungkin saja itu adalah narasi-narasi politik atau kepentingan, tapi apapun yang kemudian terjadi, jangan sampai pada akhirnya pengkawalan kita lengah, kemudian terjadi berbagai macam hal yang tidak diinginkan. Tapi kita terus berharap bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dan Prabowo itu terjadi, sehingga pada saat itu juga bayang-bayang Jokowi di dalam Prabowo juga akan selesai. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.